Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara dan anak-anakku sekalian. Pada hari ini, Minggu Prapaskah kedua, dengan tema Berani Percaya. Mari kita memulai ibadah pagi ini dengan menyanyikan Selamat Pagi Bapa. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam. Marilah kita memasuki ibadah Minggu Paskah kedua ini dengan pengakuan pertolongan kita adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya, dan yang setia menepati janjinya. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus ada pada kita sekalian. Amin. Pujian bersama, mari kita nyanyikan pujian Kidung Jemaat 392, bait pertama dan kedua. Ku berbahagia.
Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku, berilah telinga kepada suaraku, waktu aku berseru kepadamu. Mazmur 151 ayat yang marilah kita memuji nama Tuhan dengan pujian salam hitung jemaat 33 bait 1 dan 2 suara musik. Bagi setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, Tuhan menyatakan anugerahnya. Bagianku ialah Tuhan. Aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-Firman. Aku memohon belas kasihan-Mu dengan segenap hati. Kasihlah aku sesuai dengan janji-Mu. Mazmur 119 ayat 47 sampai 50. Mari kita memuji pujian kesambutan Ibu Jemaat 178 bait pertama dan kedua. Karena kasih-Nya padaku.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, Allah yang kami sembah dan kami puji di dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkenankan Tuhan, pada saat ini kami menghadap hadirat bersama-sama jemaat umum GKJ Kramat Malaysia, melakukan puji syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami, pemeliharaan Tuhan, sehingga pada saat ini kami boleh menghadap hadirat dalam keadaan selamat. Tuhan, ampuni segala dosa serta kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap amin. Pasal pertama diambil dari Kejadian 17 ayat 1 sampai 7, dilanjutkan ayat yang ke-15 sampai ke-16. Dengan judul sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Itulah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abraham, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu, namamu bukan lagi Abraham, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, "Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki, bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Untuk bacaan Injil diambil dari Markus 8 ayat 31 sampai 38. Markus 8 ayat 31 sampai 38. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat menghidup Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua,
imam-imam kepala dan ahli-ahli orang. Lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpaling Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Nyala iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut Aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Aku dan tentang Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi dia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa melakukan Aku dan karena perkataan di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan maju karena dalam itu apabila dia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dasar pemikiran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, arti percaya diantaranya adalah mengakui atau yakin bahwa sesuatu memang benar dan nyata. Juga menganggap atau yakin bahwa sesuatu itu benar-benar ada. Pengakuan dan keyakinan seperti ini tidak hanya ada di ranah pengetahuan saja, tetapi juga di ranah perasaan. Dapat juga dikatakan bahwa mengaku percaya bukan hanya dengan mulut, tetapi juga dengan hati. Sikap inilah yang diperkenalkan kepada kita oleh Abraham, pemazmur dan Rasul Paulus dalam mereka percaya dan mempercayai Tuhan. Sikap seperti inilah yang disebut beriman, yaitu mempunyai ketetapan hati dan keyakinan pada Tuhan yang memanggil dan mengutus mereka. Harapannya kita pun akhirnya memiliki ketetapan hati untuk percaya juga. Untuk itu dibutuhkan keberanian percaya, yaitu kemantapan hati untuk menghadapi apapun yang dianggap merintangi kepercayaan tersebut. Tidak takut, tidak gentar, dan tidak kecut hati. Sikap ini juga diminta oleh Yesus bagi murid-murid dan bagi kita sekarang ini. Sekalipun harus menghadapi penderitaan, kesusahan, kesengsaraan, dan maut sekalipun, kita mau tetap berani percaya dan beriman kepada Tuhan. Sebutan orang percaya yang kita sandang bukanlah semata atas keputusan dan pilihan kita, tetapi juga adalah kasih karunia Tuhan bagi kita. Dalam Kejadian 17 ayat 1-7 dan 15-16, janji Allah pada Abraham ini adalah janji Allah yang ketiga kepada Abraham. Janji pertama adalah
bahwa Allah akan memberikan sesuatu negeri kepada keturunan Abraham. Terhadap janji itu Abraham percaya, lalu mendirikan mezbah bagi Tuhan. Kejadian 12 ayat yang ke-7. Janji kedua adalah bahwa Allah akan memberikannya keturunan yang banyaknya bagi bintang di langit. Dalam Kejadian 15 ayat yang ke-5. Terhadap janji itu Abraham berani percaya dan Tuhan memperhitungkannya sebagai kebenaran. Janji ketiga Allah itu adalah bahwa Tuhan akan menjadikan Abraham sebagai bapa sejumlah bangsa besar, lalu beranak cucu sangat banyak, serta istrinya Sarah akan menjadi ibu bangsa-bangsa. Terhadap janji ini Abraham lebih dahulu sujud sembah dan tetap berani percaya. Markus 8 ayat 31 sampai 38. Harapan Yesus saat mengajarkan perihal penderitaan, kematian dan kebangkitannya kepada orang banyak dan murid-murid adalah supaya mereka percaya kepadanya. Dalam ayat 37 disebutkan agar mereka tidak malu karena perkataan dan pengajaran yang demikian. Lebih tegas lagi, agar orang banyak, khususnya murid-murid, percaya pada setiap pengajarannya dan pilihan-pilihan hidupnya. Namun reaksi Petrus seakan mewakili reaksi murid-murid yang tidak mau dan tidak mampu menerima pengajaran yang demikian. Mereka tidak siap mengalami hal yang sama seperti yang akan dialami Yesus. Bila Yesus menanggung derita yang sangat banyak, lalu dibunuh. Lebih tepatnya, mereka memilih tidak percaya pada pengajaran tersebut karena mereka takut kehilangan nyawanya, takut menderita, dan takut mati. Jika seorang murid sudah tidak percaya pada pengajaran seorang guru, itu juga menunjukkan bahwa murid itu tidak percaya atau malu terhadap sang guru. Tuhan Yesus berharap agar kita tidak malu melainkan berani percaya dan beriman pada Dia yang menderita, mati, namun yang bangkit dari antara orang mati. Khotbah ini berjudul Berani Percaya. Mungkin kita masih ingat sebuah cerita demikian. Ada seorang bapa yang ahli berjalan di atas tali yang telah direntangkan di antara dua pilar dengan jarak 20 meter dan berada setinggi 30 meter. Dia berjalan di atas tali itu dari ujung yang satu ke ujung yang lain. Sebelum dia berjalan, dia menantang para penontonnya dengan bertanya, "Apakah saudara-saudara percaya bahwa saya dapat berjalan di tali ini dari sini ke ujung sana?" Semua orang menjawab, "Percaya, percaya," diiringi keriuhan dan sorak-sorai. Setelah itu ia berjalan dan sampai di ujung yang lain. Gegap gempita dan tepuk tangan riuh menggelegar dari para penonton. Lalu dia menanyakan kembali kepercayaan penonton saat ia akan berjalan lagi di atas tali kembali posisi semula. Tempik sorak kembali bergemuruh. Lalu si bapa bertanya lagi, apakah mereka percaya kalau dia dapat berjalan lagi di atas tali itu untuk ketiga kalinya? Jawaban penonton pun sama, percaya. Lalu dia bertanya, jika saudara percaya, apakah ada di antara saudara ada yang mau berjalan bersama saya di atas tali ini? Seketika keriuhan menjadi sepi, sunyi dan senyap. Tidak ada yang berani menjawab, saya. Dia bertanya itu sampai 3 kali dan semuanya hening. Tiba-tiba di
tengah keheningan itu, ada seorang anak muda berteriak, saya mau berjalan dengan Bapak." Semua orang terarah pada sumber suara itu. Lalu si Bapak mengatakan, "Kalau engkau percaya, mari naik ke sini." Anak muda itu naik ke atas dan sudah berada di dekat si Bapak. Sebelum berjalan di atas untuk ketiga kalinya itu, kembali bertanya, "Apakah saudara percaya bahwa saya dapat berjalan di atas tali ini bersama dengan anak muda dan sampai di ujung?" Kali ini semua menjawab, terasa tersendat di kerongkongan, tak mampu berkata-kata. Lalu berjalanlah si Bapak dengan anak muda itu. Ada yang tetap antusias melihat, ada yang hanya sekali melihat, namun tidak sedikit juga yang menutup mata. Akhirnya sampailah si Bapak dan anak muda itu ke ujung yang lain. Segera keheningan berubah lagi menjadi keriuhan. Untuk perjalanan di atas tali yang terakhir, dia bertanya lagi, "Apakah saudara-saudara percaya jika saya bisa berjalan di atas tali ini bersama seseorang?" Jawaban sama, "Percaya." Lalu dia bertanya lagi, "Jika saudara percaya, apakah ada yang berani berjalan bersama dengan saya?" Kembali sepi dan anak muda itu lagi. Yang berani percaya juga berjalan bersama Bapak itu di atas tali. Sampailah keduanya di ujung yang satu, dan kali ini tempik sorak membahana dan menggema. Lalu setelah si anak muda turun, datanglah wartawan bertanya kepada anak muda itu, "Mengapa saudara percaya dan berani percaya berjalan dengan Bapak itu?" Si anak menjawab, "Dia ayah saya dan saya percaya kepadanya." Semua kagum akan hal itu. Percaya mudah mengatakannya, tetapi tidak mudah untuk menghidupinya atau melakoninya. Apalagi harus mempercayai sesuatu yang sudah tidak mungkin dalam pandangan manusia. Demikian juga hidup mempercayai Tuhan. Bukan sekedar percaya bahwa Tuhan itu ada, bukan juga hanya percaya bahwa Tuhan itu maha baik, maha kuasa, dan lain sebagainya sifat Tuhan. Bukan percaya kepada Tuhan pada saat kita senang, bahagia karena semua yang kita kehendaki tercapai dan tergapai. Tetapi percaya kepada Tuhan dibutuhkan juga saat segala sesuatu sudah hancur dan berantakan atau tampak gelap dan seperti tak ada harapan. Jika dibuat menjadi pertanyaan, seberani apakah kita percaya kepada Tuhan? Apakah tetap percaya kepada Tuhan sekalipun kalah dalam pertandingan? Apakah tetap percaya kepada Tuhan sekalipun Tuhan tidak mengaruniakan anak? Apakah tetap percaya kepada Tuhan sekalipun gagal panen? Apakah tetap percaya kepada Tuhan sekalipun penyakit kita derita tidak sembuh? Apakah tetap percaya kepada Tuhan saat ada anggota keluarga meninggal karena sakit tertentu atau terpapar virus corona? Apakah tetap percaya kepada Tuhan saat keuangan semakin menipis karena sudah tidak dapat lagi mendapatkan rutin atau gaji? Apakah tetap percaya kepada Tuhan ketika difitnah dan disalimi oleh saudara seiman? Apakah tetap percaya kepada Tuhan saat mengalami kerugian, entah karena ditipu, terjerat hutang, dan karena bangkrut? Apakah kita tetap percaya kepada Tuhan
sekalipun penderitaan dan kematian menjadi kawan terdekat. Mari kita meneladani Abraham dalam hal ini. Ketika Abraham percaya bahwa Tuhan akan mengaruniakan keturunan kepadanya di saat usia senja, Tuhan memperhitungkannya sebagai kebenaran. Bahkan Paulus menyebutkan sebagai iman Abraham. Abraham bukan percaya setelah mendapatkan keturunan, tetapi justru sebelum mendapatkannya. Bila menggunakan arti percaya dalam bahasa Ibrani, aman, maka Abraham bagi Tuhan dan janjinya adalah jaminan baginya. Abraham menegaskan, mengesahkan dan membenarkan janji Tuhan tersebut kepadanya sekalipun dia belum memperolehnya. Juga arti aman. Ketika Abraham percaya, berarti Abraham rela tabah, tetap dan kuat hati terhadap janji Tuhan itu. Jika menggunakan arti percaya dalam bahasa Yunani, pisteo atau pistis, maka Abraham mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan dan janjinya. Abraham memiliki keyakinan bahwa Tuhan sanggup menolongnya untuk mendapat sesuatu atau melakukan sesuatu. Abraham berani kepada Tuhan. Luar biasa. Percaya dan iman Abraham itu adalah kasih karunia Tuhan. Kemampuan Abraham percaya dan beriman semata adalah pemberian dari Tuhan atas tanggapannya terhadap firman Tuhan, terhadap janji Tuhan. Ini mengingatkan kita pada apa yang disampaikan oleh Paulus dalam Roma 10 ayat yang ke-17. Jadi iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Tuhan, janji Tuhan dalam kitab Kejadian, dan firman Kristus dalam surat Roma. Jika iman dan percaya itu kasih karunia Allah, lalu apa sikap iman dan percaya dari manusia, dari kita? Berani dalam KBBI. Kata berani berarti mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sebagainya. Tidak takut. Sikap inilah iman berani percaya, berarti memiliki hati yang mantap dalam menghadapi resiko apapun dari percaya kita kepada Tuhan. Jika Abraham digiring Tuhan memasuki lembah dan badai ketidakpastian, sementara murid-murid dituntun Yesus untuk menyaksikan dan merasakan bukit terjal penderitaan dan kematian. Seperti percaya adalah kasih karunia Allah, demikian juga keberanian adalah anugerah Allah bagi kita karena kita mengasihinya. Berani percaya bukan datang dari diri kita sendiri, juga bukan mentang-mentang percaya kepada Tuhan dan menjadi murid Yesus. Bukan juga mentang-mentang seperti Petrus. Ketika Petrus mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias dalam Markus 8 ayat 29, itu bukan Petrus yang menyatakannya. Menurut Injil sinopsisnya di Matius 16 ayat 17, Bapa di surgalah yang menyatakan itu kepada Petrus. Betul, dalam hal ini keberanian Petrus bersumber dari Bapa di surga. Tetapi saat Yesus mengatakan bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Petrus malah menegur Yesus. Mungkinkah ini
keberanian yang datang dari Bapa di surga? Bukan, tetapi keberanian yang seperti ini bersumber dari iblis. Oleh karena itu, Yesus memarahi Petrus. "Nyahlah iblis." Yesus memperingatkan para murid dan tentunya kita untuk tetap berani, tidak malu sebagai lawan kata malu, untuk mempercayai perkataan Tuhan, mempercayai perkataan Yesus, mempercayai janji Tuhan, sekalipun nyawa dipertaruhkan. Jika peribahasa mengatakan berani karena benar dan takut karena salah, maka mari kita memproklamasikan berani karena percaya dan tidak malu karena beriman. Berani percaya walaupun penderitaan adalah kenyataan yang bisa dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh. Marilah kita ambil berdiri dan bersama-sama untuk mengucapkan pengakuan iman rasmi yang ketiga. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali-kali dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang juga bahwa pemerintahan Pilatus disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk mengampuni orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang disatukan, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari yang hidup yang kekal. Dipersiapkan. Mari kita berdoa, doa salawat. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, Tuhan yang kami sembah dan kami puji di dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkenankanlah pada hari ini Tuhan, kami bersama-sama umat-Mu, Jemaat GKJ Sih Rahmat Wanarja menghadap hadirat. Puji syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, sehingga pada sampai saat ini kami dalam keadaan sehat dan selamat. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan di GKJ Sih Rahmat Wanarja ini. Kiranya Tuhan lindungi dalam hidupnya. Berilah kekuatan di dalam hidupnya ini, dan juga berilah berkat di dalam sehari-hari. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta yang tidak ada di sini, ada di Bogor. Kiranya Tuhan sertai hidupnya, jauhkanlah dari segala marahbahaya. Apalagi nanti kalau pulang ke Wanarja bisa berjumpa lagi dengan jemaat di sini dalam keadaan sehat. Demikian pula kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sudah usia renta. Kiranya Tuhan beri kekuatan. Bila mana yang sakit, kiranya Tuhan jamah satu persatu. Di antaranya Bapak Supardi Sukora Harjo, Bapak Paulus Suratman, Bapak Supangat, dan juga Ibu Pardiono. Tuhan jamah satu persatu, sehingga kesehatan akan pulih kembali. Tuhan, kami juga berdoa untuk
para seksi-seksi yang mempunyai program. Kiranya Tuhan berkati program itu agar berjalan sesuai dengan kehendak-Mu dan bisa untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan, ampuni segala dosa serta kesalahan kami. Dosa yang tidak sempurna ini Tuhan, kiranya Tuhanlah yang menyempurnakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah menyatakan syukur kita kepada Tuhan atas kasih dan pemeliharaannya dalam hidup kita dengan mengingat firman Tuhan di dalam Mazmur 136 ayat 26 yang demikian. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita aturkan persembahan dengan nyanyian pujian Betapa Hatiku. Terima
Marilah kita aturkan persembahan ini di dalam doa. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, mengucapkan puji syukur dan terima kasih bahwasanya Engkau adalah Allah yang setia untuk selama-lamanya. Kesetiaan-Mu kami rasakan di dalam hidup kami, di mana Engkau selalu menyertai, membimbing, memimpin, bahkan memberkati kami dari hari ke hari. Apa yang menjadi kebutuhan kami ya Tuhan, Engkau selalu cukupkan. Dan kalau pada pagi ini Engkau berikan kami waktu untuk menghaturkan syukur kami dalam persembahan, kiranya Engkau terima persembahan kami ya Tuhan. Engkau sucikan dan Engkau berkati, sehingga persembahan kami dapat berguna, dapat bermanfaat untuk kelancaran aktivitas dan perluasan kerajaan-Mu di GKJ Sirahmat Wanarja ini. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang mengelola persembahan ini. Kiranya Engkau berikan dia hikmat dan kebijaksanaan, hingga apa yang ia lakukan hanyalah hal yang seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman yang Engkau berikan pada kami melalui Bapak Penetua Samidi. Kiranya Engkau materaikan firman itu di dalam hati kami ya Tuhan. Dan Engkau yang memampukan kami untuk dapat mengakui, menghidupi, dan melakoni rasa percaya kami kepadamu melalui setiap langkah laku kehidupan kami. Bimbing kami selalu ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampuni atas segala dosa dan kesalahan kami. Doa ini kami naikkan atas percaya kami kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Itu jemaat di dalam beberapa 7 bait pertama dan kedua. Ku heran Allah mampu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menerima berkat.
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.